Aku suka banget sih sama ceritanya karena ini tuh Act 3 sama Act 4 nya waktu aku baca skenario-nya itu intensnya benar-benar intens banget. Jadi mahasiswa abadi, orang yang cuek, dan orang yang tinggal 6 tahun di Malang sih. Kita harus berpikir keras dan mengimajinasikan yang terjadi saat itu gitu. Hai Sobat Brilio, balik lagi sama gue Firda di podcastnya Brilio. Dan hari ini kita kedatangan 3 cast yang paling kita tunggu-tunggu. Ada Kak Rirham, ada Sandrina Michelle, dan ada Kakak Sandrelli. Mereka mau promo film terbarunya, yaitu film Rego Nyowo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih selain promo film Rego Nyowo kalian? Aku sibuk promo aja sih. Sibuk promo aja sih. Sama kurang lebih. Tapi masih sempet me time kan? Masih. Alhamdulillah. Aku penasaran nih Kak. Film ini kan awalnya itu dari thread di X kan ya. Judulnya itu Kosan Berdarah. Kalian ingat gak waktu pertama kali kalian baca thread itu, reaksi kalian tuh kayak gimana? Kayak kita pertama kali baca di Hitmaker ya, waktu kita lagi break reading dan kita sempat kayak ngobrol barengan sama semua cast itu di belakang gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang cerita ini dan juga tentang threadnya. Kita baca juga beberapa threadnya dan juga kalau itu kan perspektifnya dari Bobby dan Yamin ya. Dari Yamin ya. Yamin yang ngirim kan kalau nggak salah. Cuman waktu saat itu threadnya tuh masih belum berlanjut. Kita baru baca sampai di suatu titik aja belum berlanjut gitu ya. Jadi setelah kalian baca full skripnya, reaksi kalian apa? Kan beda itu ya dari thread sama skripnya. Iya beda. Kalau dari aku lumayan ini sih, maksudnya lumayan akurat ya dari threadnya terus sampai ke skripnya itu dari yang aku baca dan yang aku tangkap semuanya lumayan akurat. Paling kan pasti ada beberapa yang di otak-atik untuk keperluan dramatis, keperluan film gitu kan. Tapi so far sih akurat semua sih, dan maksudnya aku sendiri puas sama cara kita eksekusinya gitu. Gitu. Tapi ke kalian awalnya gimana bisa terlibat di film ini? Gimana maksudnya kayak ditawarin terus apa yang membuat kalian akhirnya mau gitu untuk jadi cast di film Rego Nyowo? Kalau aku sih ya awalnya pasti ditawarin, terus habis itu disuruh baca sinopsisnya, habis itu aku baca sinopsisnya, terus aku tertarik sih pas baca sinopsisnya. Maksudnya menurut aku kayak berbeda karena ini tuh overall kan ngebahas soal kos-kosan yang banyak anak-anak remajanya, kuliahan, terus juga yang kerja. Jadi menurut aku juga relatable banget dan mengerikan banget sih, makanya aku langsung klik gitu ya. Kalau Kak Ari gimana? Aku apa juga alasannya? Pertama kali ditawarin dan juga baca sinopsis film Rego Nyowo, aku suka banget sih sama ceritanya karena ini tuh Act 3 sama Act 4 nya waktu aku baca skenario-nya itu intensnya benar-benar intens banget. Dan yang bikin menarik cerita ini adalah ini tuh kita tuh beragam kultur ada di film ini. Jadi anak-anak kosan itu nggak cuma dari Jakarta atau Jawa doang gitu maksudnya. Ada yang kayak misalkan contoh karakter Casey itu dia dari Bandung. Karakter kita dari Jakarta memang gitu. Cuman aku udah tinggal lama 6 tahun di Malang gitu. Dan karakter yang lainnya ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana? Bali ya. Banyak macam-macam dan justru keunikan film itu ya ini kekuatannya di sana gitu karena relatable banget sama anak kosan beneran gitu kan ya, bisa dibilang yang merantau gitu ada gitu ya. Kalau yang nonton nantinya. Kalau kalian sih gimana Kak? Kalau aku ya satu gara-gara aku ngelihat di sini karakter aku jadi orang Sunda gitu, pakai logat Sunda. Dimana logat asli aku bule. Jauh ya. Jadi itu satu yang menjadi kayak sesuatu yang challenging untuk aku gitu, untuk
menarik aku untuk mau coba gitu. Dan untungnya Ari dia Sunda. Jadi belajar. Iya gitu. Dan untungnya Kak banyak juga ada juga cast yang lain yang emang logatnya Sunda atau juga, bisa gitu. Dan maksudnya sangat-sangat helpful sih di situ. Yang tadinya aku sangat-sangat stress, pressure gitu, tapi untungnya ada mereka gitu yang bantuin. Dan kedua, ini ceritanya bener-bener beda aja sih gitu menurut aku, karena ini bukan hanya fokus sama sisi horornya gitu, tapi ini juga ya itu ada banyak beragam culture, dan ada banyak logat di sini ditunjukin gitu untuk representasikan culture budaya yang beda-beda gitu. Dan maksudnya suku yang beda-beda juga kan gitu. Itu sih. Kalau yang jadi tantangan Kak Casey berarti dari bahasa ya, logat Sunda gitu ya, harus Logatnya, berdialog. Kalau Sandrina gimana tantangan di film ini? Aku lebih ke syutingnya kali ya. Karena banyak beberapa scene yang berat-berat banget. Terus juga lokasi syutingnya yang penuh tantangan. Tapi overall seru sih. Oh seru. Iya. Karena udah saling klik juga ya chemistry-nya kayaknya. Ya karena mungkin kita semua udah seumuran semua kali, jadi kayak lebih enak untuk kliknya gitu. Kalau Kak Ari, tantangan di film ini? Tantangan di film ini jadi mahasiswa abadi, orang yang cuek, dan orang yang tinggal 6 tahun di Malang sih. Karena sama fisik dan juga mental sih. Karena ada beberapa adegan-adegan yang di skenario gitu ya. Ketika aku baca itu, aku tuh bahkan nggak tahu eksekusinya bakal kayak apa. Itu perlu menggunakan imajinasi yang sangat kuat gitu. Dan saat di lokasi, kita harus berpikir keras dan mengimajinasikan yang terjadi saat itu gitu. Sedangkan kita tidak melihat hal itu gitu. Gitu. Dan kita harus bereaksi dengan itu gitu maksudnya. Dengan imajinasi yang ada di kepala kita gitu. Oh gitu. Boleh dong Kak diceritain karakter kalian masing-masing di sini ada perbedaan nggak sama karakter kalian di dunia nyata gitu? Boleh siapa? Aku ngerasa sama sih. Gak terlalu jauh sama Lena berarti ya? Karena Lena tuh bisa dibilang observer banget. Kayak dia selalu peka sama situasi dan di sekitarnya. Ya, dan aku ngerasa aku sama banget aja sama Lena. Kalau yang lain gimana? Kalau aku mungkin udah jauh berbeda ya, karena Ben Hur itu dia tuh kayak orangnya nggak peka, dia egois, terus dia cuek, males. Orangnya males. Kayaknya Ben Hur red flag ya? Jujur karakternya ya, tapi Tapi kalau Karin enggak kan ya? Aku enggak, makanya jauh gitu ya, jauh. Karakternya itulah, dia itu udah semester 12 mahasiswa abadi di kuliah di Malang, jurusan teknik. Gitu. Susah kali ya jurusannya mungkin ya Ben Hur ini. Enggak, dia tuh ada niatnya sebenarnya kenapa dia jadi mahasiswa abadi, karena dia tuh emang nggak mau lulus karena dia lebih suka tinggal di sana, di kosannya itu, dibandingkan di rumahnya sendiri di Jakarta gitu. Gitu. Dia tuh asal Jakarta, adik kakak dari Jakarta ya. Sama Lena ya. Kalau kakek sih ya menurut aku sih beda ya, nggak tahu kalau dari orang. Cuma kalau menurut aku beda karena satu karakter aku Rina dia sebenarnya pemberani. Aku kalau dihadapin sama sesuatu yang kayak gitu aku sangat lari. Saya lari ya kan. Nanti dulu deh kayaknya gitu. Nanti aja gitu. Saya bukan orang yang penasaran gitu. Dan kalau ya satu itu terus dari Sundanya juga dia yang menurut aku sangat-sangat welcome, friendly, kayak sangat-sangat memeluk banget di saat aku orangnya ya sebenarnya introvert tapi bisa berbaur tapi nggak yang hands on Rina gitu. Kalau adegan yang paling susah yang kalian peranin selama sih atau kayak misalnya kesurupan atau apa gitu yang paling susah sih selama syuting? Selama syuting ini atau apa? Selama syuting ini. Selama syuting ini yang paling susah. Scene kebun pisang.
Jujur iya lagi. Iya. Itu aku Bukan pisang dengar lagi. dari malam sampai pagi ya Kak syutingnya ya? Iya. Iya. Itu gimana kok bisa lama banget di sana? Karena kita ngejar waktu ya nggak sih? Iya benar, karena kita tuh start jam 6 malam kan. Kita tuh ya kita punya waktu syuting sampai jam 5 pagi dong. Buat nunggu matahari terbit gitu ya. Dan situasi di lapangan kebun pisang itu juga lumayan ekstrim karena curah hujannya lumayan cukup tinggi saat itu. Oh, Iya. Jadi kita lumayan lama banget menunggu, kadang bisa menunggu sampai 4 jam 5 jam gitu untuk nunggu hujan beres gitu. Dan saat kita kesana pun itu lokasinya nggak mumpuni banget, kayak becek, terus licin, terus rada bahaya lah gitu untuk yang lainnya gitu, alat-alat atau segala macam gitu. oh jadi di situ challenging-nya ya. Soalnya di sana banget ya, apalagi malam juga kan, jadi lu Iya. gelap apa segala macam gitu. Kalau latar film ini kan di Malang ya. Iya. Kosan ini kan di Malang gitu. Tapi sebenarnya kalian syutingnya itu di mana? Jadi sebenarnya awalnya tuh mau syutingnya di Malang, di lokasi syuting di tempat aslinya. Cuma karena terlalu serem, jadi terlalu horor ya. Jadi nggak mau rest. Takut ya. Akhirnya kita syuting di tempat lain, yang lebih aman. Benar. Gitu. Tadinya bener-bener di kosan Kosan itu. aslinya. Iya, tadinya mau di kosan aslinya. Karena waktu kru reki, waktu pas di lokasi ya bilang pada ada yang kesurupan apa segala macam gitu loh. Itu ada YouTube-nya kalau nggak salah, ada kayak orang yang Datang. kayak dia bikin podcast gitu, dia datang dan dia cerita kalau kru kita tuh sempet kesana terus banyak yang kesurupan. Dan kayak orang-orang yang beneran tinggal di daerah situ kalau mereka lewat atau apa mereka tuh nggak berani gitu, jadi akhirnya dipasangin lampu yang selalu dinyalain di depan kosan aslinya gitu, karena saking takutnya gitu. Untung nggak jadi ya. Iya. Bisa panjang ceritanya ya. Nggak usah. Tapi aku sempet denger nih, Sandrina katanya kamu salah hitung pocong, itu gimana ya maksudnya? Serem banget. Iya, jadi kita lagi syuting di studio, cuma setnya goa. Jadi goa itu dibikin gitu. Dibikin. Itu keren banget sih. Habis itu kita take-nya udah malam kayaknya deh, udah kayak jam 12-an kalau nggak salah. Ya udah aku bosan dong. Kita lagi nunggu lighting atau apa, aku nggak tahu apa, kita lagi nunggu. Terus habis itu ya udah aku bosan, aku hitungin aja pocongnya 1, 2, 3 gitu kan. Terus habis itu Ari ngitung juga, ternyata salah. Jadi aku kurang 1. Tambah 1. Enggak, tambah Lebih satu. 1 ya. Lebih Oh, lebihan 1. Aku sama Rasya 7, dia 8 kalau nggak salah. Iya, jadi aku nggak Serem tahu banget, tapi itu serius. Oke, kalau jadi kamu udah kayak Soalnya kita lagi gabut aja kan, Lagi maksudnya kan gabut. kita lagi duduk di set gitu sambil kamera ngasih apa segala macam, kayak nungguin gitu, lu ngapain lagi ya gitu ya. Kita nggak boleh kemana-mana karena bentar doang kan setnya gitu kan. Kayak aduh coba gue hitung siapa gue hitung Ih, serem banget sih tadi. Karena Pocong. itu tuh kenapa kita hitung, karena pocongnya tumbang, harusnya 10. Harusnya 10 pocongnya. Oh, Tiga tuh tumbang. jadi 7, tapi Iya. kamu ngitungnya 8 ya? Iya. Oh gitu. Tapi pas dihitung ulang nggak ada. Iya. Beneran 7. Beneran 7 ternyata. Beneran 7. Serem banget ya. Serem sih. Kalau kejadian lain yang mungkin Kak Casey ada alami di sana gitu yang serem kayak gitu, ada nggak? Overall kosannya serem sih. Ya karena itu Ya. beneran pohon pisang kan. Iya, itu benar serem. pohon pisang yang gede banget. Besar gitu ya? Itu kan habitatnya ya. Gitu. Poci. Ya, habitatnya, jadi kayak kita lumayan rada takut gitu. Kita yang nyamperin gitu Iya. ya. Nah, aku juga sempet denger nih, kata penjaga lokasinya, Sandrina juga diikutin sama sosok misterius itu. Kamu lagi ya Kak? Mungkin dia tertarik sama kamu ya? Kamu udah didoain kan? Udah didoain kan? Udah kan? Udah. Iya, jadi itu ceritanya awalnya itu kita dari base camp. Nah, base camp itu juga sebenarnya agak serem. Jadi ini tempat lokasi syutingnya, ini base campnya. Jadi kita tuh harus naik mobil dulu untuk ke base camp. Nah, kita mau dipanggil untuk take. Waktu itu aku mau take sama Ari. Habis itu kita ngelewatin jadi kita jalan gitu kan. Tiba-tiba aku nyium bau. Kayak gitu. Nyium bau pandan. Iya. Habis itu aku langsung kayak ini apa gitu kan. Habis itu aku langsung bilang kayak, Ri, lo cium juga nggak? Ternyata Ari juga cium, tapi cuma kita berdua yang Iya, nyium. kita berdua. Ya udah, habis itu syuting, besokannya penjaganya datang ke aku, dia bilang kamu diikutin, dia bilang kayak gitu. So kayak ya habis itu akhirnya aku dikasih air putih gitu, didoain. Habis itu ya udah normal lagi.
cuma ya aku ngerasa kayak nggak enak badan gitu lah. Oh, berarti kamu emang ngerasa kayak gitu ya, kayak nggak? Sebenarnya aku udah tahu juga karena kayak kenapa nih badan aku kayaknya nggak enak gitu. Iya, tapi untungnya diomongin setelah itu sih ya. Setelah, Jadi iya. kayak kamunya masih bisa tenang gitu kan. Terus kita double check lagi ke Rasya waktu pas dia datang ke lokasi. Lu cium bau itu nggak pas di depan itu? Nggak ada apa-apa gitu. Kata dia ya. Ternyata cuma kita berdua. Oh gitu. Kak, kalau misalnya nih, ini pertanyaan absurd sih ya sebenarnya. Misalnya kalian ketemu sama peran yang kalian mainin di film ini, kalian mau ngomong apa? Aku mungkin percayalah sama adik kamu. Ya gitu. Oke. Aku mau bilang, Lena kamu nggak takutan banget sih. Sebenarnya dia takut tapi dia berani banget. Karena aku nggak bakal seberani itu, to be honest. Kalau aku sih mind your own business. Bener-bener. If you know, you know. Oke, ke pertanyaan terakhir ya Kak. Boleh dong dari kalian masing-masing kasih satu kata yang menggambarkan film Mergonyowo ini. Oh, gua ada. Ya udah, Kak Ari. Oke. Rawon. Oh, Oke. Oke, nanti tahu konteksnya. Nebak-nebak ya. Makanya nonton ya. Kalau misalnya nonton pasti tahu konteksnya Rawon apa. Sama merinding deh. merinding. Gore. Oh, gore. Oke, jadi penasaran nih. Ya. Makasih banyak ya Kak Ari, Terima kasih Sandrina, banyak. dan Kak Casey udah sempetin ngobrol bareng Brilio. Nah, buat Sobri semuanya, makasih yang udah nonton. Dan jangan lupa nonton film Mergonyowo yang tayang tanggal 31 Juli. Makasih Sobri yang udah nonton. See you on the next video. Bye!